Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mata kuliah akhlak tasawuf, judul kajian baik dan buruk. Nama kelompok 1 Ahmad Izzuddin, nomor 2 Ahmad Burhanuddin, dan yang ketiga Adisti Afni Fira Mahmuda. Akhlak tasawuf kajian baik dan buruk ada 4 materi. Yang pertama, pengertian baik dan buruk. Yang kedua, penentuan baik dan buruk menurut beberapa aliran. Yang ketiga, sifat dan ukuran baik dan buruk. Dan yang terakhir, baik dan buruk menurut Islam. Pengertian baik dan buruk. Baik menurut ilmu akhlak adalah sesuatu yang berharga untuk suatu tujuan. Buruk adalah sesuatu yang tidak berharga, tidak berguna untuk tujuan, apalagi yang merugikan atau yang menyebabkan tidak tercapainya tujuan. Penentuan baik dan buruk menurut beberapa aliran. 1. Aliran Etopirisme. Yang kedua, aliran Intodionisme. Dan yang ketiga, aliran Rasionalisme. 1. Aliran Etopirisme. Aliran ini berpendapat bahwa pengalaman manusia adalah satu-satunya alat yang terpercaya untuk mengetahui hal yang baik dan yang buruk. Yang kedua, aliran Intodionisme. Aliran Intodionisme berpendapat bahwa sumber pengetahuan yang baik dan buruk adalah intuisi, yang dalam bahasa Arab disebut dengan istilah mazhab rasional. Yang ketiga, rasionalisme. Aliran rasionalisme berpendapat bahwa rasionallah yang menjadi sumber moral dan bukan yang lain. Pelopor aliran ini adalah Plato, Aristoteles, Hegel, dan Spinoza. Yang keempat, aliran tradisionalisme. Aliran ini berpendapat bahwa yang menjadi norma baik dan buruk adalah tradisi. 5. Aliran hedonisme. Aliran ini berpendapat bahwa kebahagiaan merupakan norma baik dan buruk. Aliran ini dibagi menjadi 2, yakni egoistik hedonisme dan universalistik hedonisme. Lalu yang keenam, aliran evolusionisme. Aliran ini berpendapat bahwa perbuatan-perbuatan moral tumbuh berkembang secara berangsur-angsur dan meningkat maju sedikit demi sedikit, berproses menuju idealisme yang menjadi tujuan hidup. Aliran ini berdiri tolak dengan teori evolusinya Marx dan teori Darwin. Tokoh dari aliran ini adalah Herbert Spencer, seorang filosof Inggris. Sifat dan ukuran baik dan buruk. Ukuran baik dan buruk yang dikenal dalam ilmu akhlak ada 6. Yang pertama yakni nurani. Manusia memiliki kemampuan untuk membedakan yang baik dan buruk. Kemampuan tersebut dapat mendorong berbuat kebaikan dan mencegah berbuat keburukan. Setiap individu memiliki nurani yang berbeda, sehingga menyebabkan perbedaan persepsi tentang sesuatu yang dianggap baik dan yang dianggap buruk. 2. Rasio. Dengan rasio yang dimiliki, manusia dapat menimbang mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk. Dengan akalnya dapat menilai bahwa yang menghasilkan baik layak disebut baik dan yang menghasilkan buruk layak disebut buruk. 3. Adat. Adat istiadat yang berlaku dalam kelompok atau masyarakat tertentu menjadi salah satu ukuran baik dan buruk anggotanya dalam berperilaku. Masing-masing masyarakat tertentu memiliki batasan tersendiri tentang hal yang harus diikuti dan yang harus dihindari. Sesuatu yang dianggap baik oleh masyarakat satu belum tentu dianggap baik oleh kelompok masyarakat yang lain. Baik, yang keempat ada pandangan individu. Masing-masing individu memiliki kebebasan untuk memiliki pandangan dan pemikiran tersendiri, meskipun harus berbeda dengan kelompok atau masyarakatnya. Masing-masing individu
memiliki hak untuk menentukan mana yang dianggapnya baik untuk dilakukan dan mana yang dianggapnya buruk. Yang kelima ada norma agama. Seluruh agama di dunia ini mengajarkan ukuran baik dan buruk menurut norma agama lebih bersifat tetap bila dibandingkan dengan ukuran baik dan buruk di mata nurani, rasio, adat istiadat, dan pandangan individu. Ukuran baik dan buruk yang berlandasan norma agama kebenarannya lebih dapat dipercaya dan dapat dipercaya karena norma agama merupakan ajaran Tuhan yang Maha Suci. Di slide ke-8 ada baik dan buruk menurut Islam. Dalam ajaran Islam, tolak ukur untuk menentukan nilai dan buruknya suatu perbuatan bersumber kepada dua, yakni Al-Quran atau wahyu Allah dan hadis Nabi Muhammad SAW. Dalam Al-Quran dan Al-Hadis, istilah yang berkaitan dengan kebaikan dan keburukan banyak dijumpai beberapa istilah yang berkaitan dengan baik. Misalnya, Al-Hasanah, Thayyibah, Khairah, Karimah, Mahmudah, Azizah, dan Albir. Berbagai istilah kebaikan yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis menunjukkan bahwa tolak ukur kebaikan dalam ajaran Islam lebih lengkap dan mendalam. Kebaikan dalam Islam itu meliputi aspek fisik, akal, mental, jiwa, kesejahteraan, baik di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana telah dijelaskan di atas bahwa tolak ukur kebaikan dan keburukan menurut ajaran Islam bersumber dari Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dalam aspek lain, Islam memberikan ukuran kebaikan dan keburukan dari suatu perbuatan itu didasarkan pada adanya kesadaran penuh, kehendak, dan niat untuk melakukan perbuatan itu. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Semoga bermanfaat bagi kita semua.